pada video pembelajaran program linear. Materi kali ini yang kita ambil adalah program linear. Program linear itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum suatu permasalahan. Nah, nilai optimum itu adalah nilai yang maksimum atau minimum. Nah, adapun materi prasyarat dari program linear itu sendiri adalah menggambar garis. Ini sudah pernah pada SMP, jadi misalnya ada suatu garis dalam bentuk AX tambah BY tambah C, atau langsung diambil misalnya soal langsung saja ya. Misalnya 2X ditambah 4Y sama dengan 8. Bagaimana sih cara menggambar garis ini? Nah, caranya yang pertama kita bisa ambil yang paling gampang itu adalah titik 0. Jadi kita buat dulu tabelnya. Ini untuk X dan Y. Ketika kita ambil X-nya 0, jadi X-nya ini diambil 0, gimana sih dapatnya? Nah, jadi 2 kali 0 ditambah 4Y itu sama dengan 8. 2 kali 0 kan itu 0. Jadi 4Y sama dengan 8, sehingga diperoleh Y itu adalah 8/4. 8/4 adalah 2. Sehingga di sini didapatkan titik 0,2. Kalau tadi X-nya yang 0, sekarang kita ambil Y-nya yang 0. Y ini ganti 0. Sehingga diperoleh 2X ditambah 4 kali 0 itu akan sama dengan 8. 4 kali 0 itu adalah 0. Sehingga 2X tambah 0 sama dengan 8. X-nya 8 bagi 2. Diperoleh X sama dengan 4. Sehingga titik yang kita peroleh adalah 4,0. Setelah kita peroleh dua titik ini, gimana caranya menggambar? Sekarang kalian lihat, Y-nya 2, X-nya 4. Ya sudah, kalian ambil saja di sumbu X. Jadi di sumbu X diambil titik 4, di sumbu Y diambil titik 2. Kemudian kalian tinggal hubungkan garis ini. Ya, jadi itu adalah garis 2X tambah 4Y sama dengan 8. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya garis X sama dengan K atau Y sama dengan K? K di sini adalah sebuah konstanta atau sebuah bilangan di sumbunya. Kalau misalnya X sama dengan K, langsung diambil contoh saja ya. Misalnya X sama dengan 3. Jadi, ini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi di sumbu X diambil angka 3 ya, kira-kira di sini. Kemudian kita gambar garis tegak lurus angka 3 atau tegak lurus sumbu X di angka 3. Jadi garisnya di sini. Jadi inilah garis X sama dengan 3. Kemudian kalau Y sama dengan K, jadi di sini ada sumbu X dan ada sumbu Y. Konstanta ini adalah K. Kita ambil contoh langsung, misalnya Y sama dengan 2. Jadi di sumbu Y kita ambil angka 2. Sumbu Y kita ambil angka 2 misalnya di sini. Nah, ini adalah angka 2. Jadi kita gambar garis tegak lurus sumbu Y di angka 2. Kira-kira di sini. Nah, jadi itulah garis Y sama dengan 2. Nah, sekarang kalau dibalik nih, kita diberikan gambar garis, akan dicari persamaannya. Nah, ini langsung saya kasih cara cepatnya. Jadi misalnya di sini kita lihat dulu, di sumbu Y memotong di angka 3. Kemudian garis tersebut memotong sumbu X di titik 5. Cara mencari persamaan garisnya adalah 3 ini kita tinggal gabung aja sama X. Kemudian 5-nya kita gabung dengan Y.
Jadinya gimana? Nah, kita dapat persamaan garis 3x tambah 5-nya gabung dengan y menjadi 5y sama dengan berapa? Kita kalikan angka-angka ini. Jadi 3 kali 5 adalah 15. Sehingga ini adalah persamaan garis dari garis ini. Itu yang pertama. Kita ke yang kedua nih. Jadi garis tersebut memotong sumbu y di angka negatif 3, kemudian memotong sumbu x di angka 4. Sama kayak tadi, jadi yang di sumbu y gabung dengan x, yang di sumbu x gabung dengan y. Sehingga persamaan garisnya adalah negatif 3x, kemudian ditambah 4y sama dengan negatif 3 kali 4 adalah negatif 12. Jadi negatif 3 tambah 4y sama dengan negatif 12 itu adalah persamaan garis dari gambar yang kedua. Ya, kita ke bagian 3. Untuk program linear bagian 3 itu adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi untuk menggambar daerah himpunan penyelesaian yang bisa menjadi sebuah daerah itu adalah pertidaksamaan linear. Jadi harus dibedakan, kalau misalnya kita menggambar pertidaksamaan linear, gambarnya adalah sebuah daerah. Kemudian kalau kita menggambar persamaan linear atau garis, itu gambarnya adalah sebuah garis. Jadi cara pertama, kalau kita mau menggambar sebuah pertidaksamaan linear, jadi pertidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi sebuah persamaan. Sehingga hasilnya adalah 2x ditambah 4y itu sama dengan 8. Ini persamaan, ini pertidaksamaan. Kalau kita menggambar yang ini, hasilnya adalah sebuah garis. Kalau kita menggambar yang ini nanti, hasilnya adalah daerah. Nah, masih sama seperti tadi. Ini sudah ada gambar, kita cek dulu. Benar nggak gambarnya seperti itu? Sama seperti tadi, caranya gimana? Caranya ambil titik 0. Ketika x-nya 0, jadi di sini 0, 2 kali 0 adalah 0, sehingga sisanya 0 tambah 4y sama dengan 8, 4y sama dengan 8, y-nya adalah 8 bagi 4, 2, sehingga kita dapat titik 0,2. Yang pertama. Kemudian kalau y-nya diambil 0, jadi ini diganti 0, sehingga hasilnya itu adalah 2x ditambah 4 kali 0 sama dengan 8. Jadi 2x tambah 0 sama dengan 8, 2x sama dengan 8, x-nya adalah 8 bagi 2, 4. Jadi ini dapat 4,0. Nah, y-nya 2, x-nya 0. Y-nya 2, x-nya 0. Jadi gambar ini udah benar ya. Sekarang, kalau sudah ketemu garisnya, kita melakukan titik uji untuk menggambar daerah dari dari pertidaksamaan ini. Titik yang paling gampang kita ambil adalah 0,0. Kemudian diapakan? Kita ambil titik 0,0, kita substitusi ke pertidaksamaan. Kita substitusi ke 2x tambah 4y lebih dari atau sama dengan 8. X-nya 0, y-nya 0, jadi ini ganti 0. Sehingga hasilnya 2 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih dari atau sama dengan 8. 2 kali 0 itu adalah 0, 4 kali 0 juga 0, lebih dari 8. Benarkah 0 lebih dari 8? Benarkah 0 lebih dari atau sama dengan 8? Apakah pernyataan ini benar? Tentu saja 0 tidak lebih dari 8. Jadi pernyataan ini bernilai salah. Sehingga daerah yang mengandung 0,0 jangan diarsir. Kita arsir yang sebaliknya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah
Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang pertama. Ya, kita ke pertidaksamaan yang kedua. Sama seperti tadi, kita mau menggambar pertidaksamaan, kita rubah dulu pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Sehingga kita gambar dulu 2x tambah 4y sama dengan 8. Yang ini sama seperti tadi ya. Jadi kita sudah cari di awal, itu dapatnya titiknya adalah 0,2 dan 4,0. Jadi sudah benar ya. Y-nya 2, X-nya 4. Sekarang kita tinggal cek daerahnya. Bagaimana cara mengecek daerahnya? Sama seperti tadi, cara paling gampang itu adalah ambil titik 0,0. Kemudian diapakan? Titik 0,0 kita substitusi ke pertidaksamaannya. Kita substitusi ke 2x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 8. Jadi x-nya 0, y-nya 0. 2 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari atau sama dengan 8. 0 tambah 0 kurang dari atau sama dengan 8. 0 kurang dari atau sama dengan 8. Benarkah 0 kurang dari 8? Ternyata pernyataan ini benar. Ketika kita mendapatkan pernyataan yang benar, titik yang kita ambil tadi, daerah yang mengandung titik ini, kita arsir. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 8. Ya, kita ke persoalan yang nomor 3. Di sini ada pertidaksamaan 2x kurang 3y lebih dari 6. Di sini tanda pertidaksamaannya hanya lebih dari. Kalau tadi di atas ada yang kurang dari berisi tanda sama dengan di bawahnya. Nah, sekarang kalau dia berupa pertidaksamaan lebih dari atau kurang dari saja, gambar garisnya itu putus-putus. Ketika dia ada kurang dari atau sama dengan, ada tanda sama dengan di bawahnya, jadi garisnya ini padat, tidak putus-putus. Itu yang pertama membedakan antara lebih dari, sama dengan, atau lebih dari saja. Sekarang kita gambar garisnya. Di sini rubah dulu menjadi tanda sama dengan 2x kurang 3y sama dengan 6. Seperti biasa, ambil titik 0, x-nya 0, jadi ini ganti 0, sehingga diperoleh 2 kali 0 kurang 3y, 2 kali 0 kurang 3y sama dengan 6. Nah, 2 kali 0 ini hasilnya adalah 0. Kemudian kurang 3y sama dengan 6. Jadi di sini negatif 3y sama dengan 6. Y-nya adalah 6 bagi negatif 3. Diperoleh hasil y sama dengan negatif 2. Kita dapat y negatif 2, jadi dimasukkan ke sini. Sehingga dapat titik 0, negatif 2, dan ini titiknya sudah benar ya. Kemudian diambil y-nya 0. Diambil y-nya 0. Jadi 2x kurang 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 hasilnya adalah 0. Jadi sisanya 2x sama dengan 6. X adalah 6 bagi 2. Sehingga diperoleh x sama dengan 3. Jadi ini 3. Diperoleh titik 3,0. Ini titik 3. Sekarang kita lanjut ke mengecek daerah uji titiknya. Jadi paling gampang seperti biasa diambil titik 0,0, disubstitusi ke pertidaksamaan. Jadi titik 0,0 disubstitusi ke 2x kurang 3y lebih dari 6. Jadi x-nya ganti 0, 2 kali 0 kurang 3 kali 0 lebih dari 6. 0 kurang 0 lebih dari 6. Benarkah 0 lebih dari 6? Ternyata pernyataan ini adalah bernilai salah.
Karena bernilai salah, 0,0 tidak usah diarsir. Jadi yang kita arsir adalah yang di sebelah bawahnya garis, sebelah kanannya garis. Jadi ini yang diarsir. Dan perlu diingat karena tidak ada tanda sama dengan di bawah lebih dari, jadi garisnya adalah putus-putus. Kita beranjak ke pertidaksamaan seperti contoh yang di atas ini, X lebih dari atau sama dengan 3. Yang pertama seperti biasa, kalian gambar dulu X sama dengan 3. Kita sudah belajar tadi di awal, kalau X sama dengan 3, kita cari titik 3 di sumbu X, kemudian gambar garis tegak lurus sumbu X di angka 3. Jadi ini adalah garis X sama dengan 3. Kemudian bagaimana cara mengecek apakah dia lebih dari 3 atau kurang dari 3? Kita perhatikan dulu, pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan 3. Coba diperhatikan, ini adalah garis X sama dengan 3. Kita perhatikan di sebelah kanan dan di sebelah kiri angka 3. Kalau di sebelah kanan itu kan ada 4, ada 5, dan seterusnya. Di sini ada 2, ada 1. Kita perhatikan yang mana lebih dari 3, apakah sebelah kanan atau sebelah kiri? Ya, jadi yang lebih dari 3 adalah berada di sebelah kanan garis X sama dengan 3. Jadi daerah yang kita arsir adalah seperti ini. Nah, jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari 3. Kemudian jika pertidaksamaannya bentuknya Y kurang dari 2, diperhatikan di sini hanya tanda kurang dari, tidak berisi tanda sama dengan, jadi garisnya adalah putus-putus. Jadi di sumbu Y kita cari angka 2, kemudian kita gambar garis tegak lurus dengan sumbu Y tapi putus-putus. Nah, bagaimana cara mengecek daerahnya? Untuk mengecek daerahnya, kalian lihat dulu angka di sumbu Y, karena variabelnya Y, kita lihat angka di sumbu Y. Di bawah 2 ada angka 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Di atas 2 ada 3, 4, dan seterusnya. Kalian perhatikan, yang manakah yang kurang dari 2? Apakah atas garis atau di bawah garis? Ya, benar sekali. Jadi yang kurang dari 2 itu berada di bawah garis, sehingga daerah himpunan penyelesaiannya akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari 2. Pertidaksamaan selanjutnya, coba kalian perhatikan. Itu X lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 3. Diperhatikan dulu, variabel di pertidaksamaan ini adalah X. Jadi, angka-angka ini batasnya kalian cari di sumbu X, di angka 2, dan angka 3. Kalian perhatikan, kalau di angka 2, tanda ini tidak ada tanda sama dengannya. Jadi di angka 2 buat garis putus-putus tegak lurus sumbu X. Kemudian di angka 3, kalian buat garis padat dan atau tidak putus-putus tegak lurus sumbu X di angka 3. Jadi cara gampangnya untuk melihat pertidaksamaan ini, X berada di antara 2 dan 3. Diingat sekali lagi, X berada di antara 2 dan 3. Jadi yang mana kita arsir? Kita arsirlah yang di antara 2 dan 3. Sehingga daerah himpunan penyelesaiannya akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi ini adalah DHP atau daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 3. Pertidaksamaan selanjutnya, coba diperhatikan. Di sini ada Y lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Bisa diperhatikan di sini. Kedua tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Jadi, kedua garisnya pada batas-batas 1 dan 3 itu garisnya padat, tidak putus-putus. Jadi, cara gampangnya untuk membaca pertidaksamaan ini yaitu Y
berada di antara 1 dan 3. Perhatikan, ini adalah variabelnya Y. Jadi kita cari angka 1 dan 3 di Y. Ini angka 1, di sini 3. Kita buat garis tegak lurus. Sumbu Y di angka 1 dan di angka 3. Karena Y di antara 1 dan 3, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Ya, yang diarsir ada di antara 1 sampai 3. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Ya, sekarang kita akan menggambar pertidaksamaan pada contoh-contoh seperti ini. Jika satu soal terdiri dari 2 atau lebih pertidaksamaan, maka itu disebut dengan sistem pertidaksamaan. Misalnya contoh, ini ada 2 pertidaksamaan untuk soal A, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Itu ada 2 pertidaksamaan, sehingga itu sudah bisa disebut dengan sistem pertidaksamaan linier. Nah, bagaimana cara menggambar sistem pertidaksamaan seperti yang dituliskan pada A, B, C, dan D? Nah, sekarang diberikan cara cepatnya. Ya, sekarang saya berikan cara cepatnya. Coba diperhatikan untuk soal A. Untuk soal A di sini. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kita perhatikan. Sumbu X. Kalau lebih dari atau sama dengan 0, itu kan kita cari yang positif. Jadi, jika ada sumbu X, di sini ada 0, sebelah kanannya pasti yang positif kan? Jadi misalnya di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelah kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi, yang manakah yang lebih dari 0 atau yang positif? Kan otomatis yang di sebelah kanannya kan? Kemudian satu lagi, kita cari Y yang lebih dari 0. Ini ada sumbu Y, batasnya di 0. Kalau di atasnya Y, itu berarti dia positif. Ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di bawahnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jika yang ditanyakan X lebih dari 0, Y lebih dari 0, kamu cari X lebih dari 0 kan yang positif, berarti di sini. Y lebih dari 0 yang mana? Yang ke atas. Y lebih dari 0 kan yang ke atas kan? Jadi kalian arsir yang ke atas. Nah, jadi yang kena 2 kali arsiran atau irisannya, itulah yang disebut dengan daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Itu yang A. Perhatikan yang B. X kurang dari atau sama dengan 0. Y lebih dari 0. Kamu cari X yang lebih, di sumbu X, cari yang negatif. Kalau kurang dari 0 kan yang negatif. Yang mana negatif? Yang ini. Y lebih dari 0 berarti sumbu Y positif. Cari yang ini. Nah, dibatasi oleh ini dan ini, jadi inilah daerah himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Itu yang kedua. Ke yang ketiga. X kurang dari atau sama dengan 0. Y kurang dari atau sama dengan 0. Jadi X-nya cari negatif, Y-nya juga cari negatif. Sumbu X negatif yang mana? Ada di sebelah kiri 0. Sumbu Y negatif yang mana? Di bawahnya 0. Jadi daerah ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 0 dan Y kurang dari atau sama dengan 0. Itu untuk pertidaksamaan yang ketiga. Untuk pertidaksamaan yang terakhir, X lebih dari atau sama dengan 0, Y kurang dari atau sama dengan 0.
X lebih dari atau sama dengan 0, kamu cari sumbu X positif. Yang di sebelah kanan 0 kan? Sumbu X positif. Y kurang dari 0. Berarti sumbu Y negatif. Dibatasi oleh X positif, Y negatif. Jadi ini daerahnya. Sehingga ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari X lebih dari atau sama dengan 0, Y kurang dari atau sama dengan 0. Jadi inilah, biar gampang saya sebut dengan kuadran aja. Jadi X lebih dari 0, Y lebih dari 0 ini terletak di kuadran 1 yang di sini. X kurang dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0 ini saya sebut dengan kuadran 2. Kemudian untuk yang di sini, X kurang dari atau sama dengan 0, Y kurang dari atau sama dengan 0 ini kita sebut dengan kuadran 3. Kemudian X lebih dari 0, Y kurang dari atau sama dengan 0, ini disebut dengan kuadran 4. Ya. Jadi ini cara cepatnya. Selanjutnya, kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi bisa dilihat pada soal ini. Ini terdiri atas 4 pertidaksamaan linier. Ya, jadi sistem pertidaksamaan linier ini terdiri dari 4 pertidaksamaan linier. Pertama, kalian perhatikan dulu, di sini X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Sudah kita bahas tadi ya. Jadi, untuk yang X lebih dari 0, Y lebih dari 0, ini terletak pada kuadran berapa? Kuadran 1. Karena terletak pada kuadran 1, jadi daerahnya adalah di sini. Kemudian kita tinggal mencari dua arsiran yang lain dari persamaan 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6 dan X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 4. Oke, yang pertama kita akan menggambar pertidaksamaan 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Bagaimana cara menggambarnya? Ingat pelajaran yang tadi sudah kita bahas. Pertama, kita rubah dulu tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Jadi, kita harus gambar garisnya dulu. Kita rubah menjadi sama dengan, menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 6. Bagaimana cara menggambar ini? Nah, kita sudah bahas pada awal tadi. Cara menggambarnya adalah kita mengambil titik. Ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0. Jadi di sini ganti 0. Kita dapat berapa? 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 6. 3 kali 0 berapa? Kan 0. Tambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan 6. Sehingga diperoleh Y itu 6 bagi 2. Jadi Y sama dengan 3. Jadi di sini 0,3. Itu yang pertama. Kemudian kita ambil Y-nya 0. Di sini ganti jadi 0. Bagaimana jadinya? Nah, 3X tambah di sini 2 kali Y-nya ganti 0. 2 kali 0 sama dengan 6. 2 kali 0 kan hasilnya adalah 0. Jadi 3X sama dengan 6. Mencari X-nya itu adalah 6 bagi 3. Jadi dapat X sama dengan 2. Jadi ini 2,0. X-nya 2, Y-nya 3. Jadi kita ambil di sumbu X angka 2, sekitar di sini. Di sini kita ambil angka 3. Kita gambar garisnya. Jadi ya kira-kira seperti ini garisnya. Kemudian kita menggambar garis yang kedua. Kita rubah menjadi tanda sama dengan. Jadi X tambah 4Y sama dengan 4.
Seperti tadi, caranya gimana? Tetap ambil X 0 dan Y 0. Kalau X-nya 0, di sini ganti 0. Sehingga diperoleh 0 tambah 4Y sama dengan 4. 4Y itu sama dengan 4. Karena 0 tambah 4Y kita bisa abaikan 0-nya. Y sama dengan 4 bagi 4, ya 1. Jadi dapat titik 0,1. Kemudian ketika Y-nya 0 bagaimana? Kita ganti di sini dengan 0. Sehingga diperoleh X tambah 4 kali 0 sama dengan 4. Jadi X tambah 0 sama dengan 4. X adalah 4. Jadi ketemu X-nya 4, Y-nya 1. Cari di sumbu X, cari angka 4. Kira-kira di sana. Di sumbu Y cari angka 1. Kira-kira di sana. Sekarang kita hubungkan garis 1 di Y 1 dan X-nya 4 kita hubungkan. Nah, jadi kira-kira gambarnya seperti itu. Jadi yang pertama ini adalah garis 3X tambah 2Y sama dengan 6. Kemudian yang ini adalah garis X tambah 4Y sama dengan 4. Setelah ini kita uji daerahnya. Untuk yang pertama, 3X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 6. Jadi garisnya yang tadi adalah yang ini. Kita ambil titik berapa? Yang paling gampang ambil titik yang di sini. Berapakah itu? Ya, 0,0. Substitusi atau ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 0. Sehingga diperoleh 3 kali 0 tambah 2 kali 0 kurang dari atau sama dengan 6. 3 kali 0 berapa? Ya 3 kali 0 ya 0 tambah 0. 0 tambah 0 berapa? 0 kurang dari atau sama dengan 6. Benar atau salah pernyataan ini? Ternyata pernyataan ini bernilai benar. Karena benar, jadi daerah yang mengandung 0,0 kita arsir. Arsirnya sampai mana? Nah, arsirnya itu cukup sampai kuadran 1 saja. Itu yang pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 4. Sama kayak tadi, pakai 0,0 biar gampang. Jadi X-nya ganti 0 tambah 4 kali 0 kurang dari atau sama dengan 4. 0 tambah 0, hasilnya berapa? Ya benar 0. Jadi 0 kurang dari 4 itu benar atau salah? Ya, pernyataan ini bernilai benar. Karena benar, jadi yang mengandung 0,0 itu diarsir. Jadi kira-kira nanti arsirannya seperti ini. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya itu yang kena 4 kali arsiran, atau kalau tadi kita sudah cari ini di kuadran 1, kita tinggal nyari yang kena 2 kali arsiran yang mana. Ternyata yang kena 2 kali arsiran adalah daerah yang ini. Dibatasi oleh 4 titik, yaitu 0,0, 2,0, 0,1, dan ini satu lagi nanti kita cari. Bagaimana caranya? Dengan meneliminasi atau substitusi garis yang pertama dengan garis kedua. Jadi ini nanti kita cari ya. Ya, jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah di sebelah sini. Oke.